Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh.
untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memberikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, amin. Sebelum kita memulai, mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala la 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 barata kala basyakara barata kala barata kala bashi. Shikila barata kala barata kala barata kala basyakara barata kala barata kala basyakara barata kala barata kala bu. Shakila la 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 barata kala barata kala barata kala barata kala basyakala barata kala ba. Engkau sungguh baik Tuhan bagi kami Tuhan Yesus. Kami mau memuliakan-Mu. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Oh Yesus. Shakala la 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 barata kala barata kala la 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 barata kala barata basyakala la 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 barata kala bashe. Shikila la ta kala baraba shakala la. Engkau sungguh ajaib Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau mengundang kami untuk hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan di GB Pantai Permata. Bahkan teman-teman kami dimanapun mereka berada Tuhan untuk mengikuti Tuhan ibadah online ya Bapa. Kami percaya hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan melingkupi setiap kami ya Bapa. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan oleh biudara Yesus. Yang berbeban berat Tuhan akan lepaskan. Tuhan akan memberikan penghiburan. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru Tuhan bagi setiap umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, Kau begitu baik Tuhan bagi kami Tuhan. Sehingga Tuhan kami bisa melewati hari-hari kami Tuhan sampai saat ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Berikan kami hati yang setia, hati yang takut dan gentar akan Tuhan. Sehingga apapun Tuhan yang kami mau lakukan, apapun Tuhan yang kami mau kerjakan, biarlah kami bisa Tuhan membangun hubungan kami lebih intim dengan Engkau Tuhan. Jikalau Tuhan, kami Tuhan melakukan hal yang tidak berkenan, tegur kami. Jadi kami Tuhan, sehingga Tuhan kami bisa berjalan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan dengan jalan yang benar Tuhan. Sehingga Tuhan kami berkenan Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan akan kirimkan orang-orang yang berkualitas dalam kehidupan kami ya Abba. Sehingga apapun yang kami Tuhan mau kerjakan, kami percaya kami bisa menjadi terang dan garam Tuhan dimanapun kami berada. Roh Kudus mampukan setiap kami, berikan kami Tuhan hati yang lemah lembut, hati yang mau dituntun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini kami rindu untuk memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Bila setiap kami yang hadir, maka teman-teman kami dimanapun mereka berada, biarlah kami bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih ya Abah, kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap.
terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin, haleluya. Saya percaya kita pagi hari ini bersuka cita, amin. Amin. Mari kita sama-sama bersorak-sorai untuk memuliakan Tuhan. Mari kita sama-sama tepuk tangan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. Mari kita sama-sama. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Saya percaya kita sama-sama belajar dari lagu ini, amin. Amin. Haleluya. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku.
sama kanan kiri, Engkaulah pemenangnya Tuhan Yesus. Yes. Mari kita bersukacita, amin. Iblis tidak berkuasa atas hidup kita. Biarlah kita menjadi pemenangnya Tuhan Yesus. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kita mau kalahkan iblis. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Tunjukkan akhir, katakan kamu lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Saya percaya kita akan lebih lagi, amin. Tuhan akan curahkan api yang baru bagi setiap kita, amin. Tuhan akan memberikan kita kuasa. Tuhan akan memberikan apa yang sebelumnya memiliki. Tuhan akan memberikan bagi setiap kita, amin. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Api
kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api Tuhan, kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah api kemuliaannya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Kami mau deklarasikan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami minta api buat Tuhan di tempat ini Tuhan. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Haleluya. Tos kanan kiri katakan, engkau sungguh luar biasa. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan persembahan kita. Kita satukan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari. Engkau memberikan kami kekuatan pengharapan baru sehingga kami datang ke rumah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan anugerah-Mu bagi setiap kami. Bapa, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Setiap anak-anak-Mu, setiap hamba-hamba-Mu yang datang pagi hari ini, berkati setiap kami dengan kekuatan pengharapan sukacita dari Roh Kudus. Setiap kami yang mau memberikan persembahan, berkati setiap pekerjaan, usaha umat-umat-Mu di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta perlindungan anugerah-Mu menyertai setiap kami. Biar umat-umat-Mu terus mengasihi dan mencintai Tuhan seumur hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji termulialah Engkau Tuhan Yesus. Setiap kami yang memberikan persembahan, biar kemuliaan-Mu nyata di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat beri semuanya, mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Dan kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini bagi setiap kita. Bahwa kami masuk Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan membangun hubungan kami Tuhan dengan Engkau Tuhan di tempat ini ya Bapa. Berikan kami hati yang tenang, berikan kami hati yang teduh, sehingga kami bisa berduaan Tuhan di tempat ini dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Yes Lord. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang.
waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bila musik yang bermain, kami mau deklarasikan Tuhan di tempat ini. Kami mau mengikuti Tuhan Yesus dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak tergantikan di dalam hidup setiap kita. Dia adalah Bapa kita, Dia adalah kekasih kita, Dia adalah sahabat kita. Pada saat kita sedih, Dia berada bersama dengan kita. Pada saat kita bersuka cita, Dia juga ada bersama dengan kita. Pada saat kita di dalam kelemahan, Tuhan Yesus juga bersama dengan kita. Kapanpun dan kondisi apapun yang sedang kita alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Tuhan memberikan harapan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberi kasih-Nya, Tuhan memberikan cintanya yang beribu banyaknya bagi setiap kita. Itulah Tuhan Yesus. Dia datang ke dunia ini bukan untuk orang yang benar, tapi untuk orang yang berdosa. Biarlah pada pagi hari ini kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Hura
bersyukur. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu ya Tuhan. Kami mau melewati bersama dengan Engkau Tuhan.
Jesus. Di dalam hadirat Tuhan saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kuriana mata karala bashikira rabayara la bashana takarala bashikira la bashi. Himata karana mashikira rabayara la bashikira na mashara la bosa. Kirasana takarana mashikina na mayara la masha. Omayara na takarala bashikira la bashikira la Jesus. Makasih Tuhan. Makasih Abah. Makasih Bapak. Kami boleh diberi kesempatan, kehausan, kerinduan, keunitian untuk ada di rumah-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Karena iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Celikan mata rohani kami. Aktifkan telinga rohani kami. Sehingga kami boleh mendengar sebagai seorang murid
dan menghidupi firman sebagai seorang hamba yang sudah dimerdekakan Tuhan. Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Roh Kudus, urapi kami semua. Sehingga undangan berharga pada pagi ini buat kami, menjadikan kami pulang membawa berkat sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang pulang dengan tangan hampa Tuhan, tapi semua pulang diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami kefokusan, berikan kami rasa hormat dan takut akan Tuhan. Saya percaya Tuhan, firman hari ini akan memberkati kami, akan memperbaharui kami, akan menjadikan kami semakin segambar dengan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah, kami siap duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyurannya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara kalian terkasih dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Khotbah minggu kemarin orang pilihan Tuhan, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Kita semua adalah yang terpilih. Katakan amin. Hari ini saya akan bawakan sesuatu dan tadi ditambah-tambahkan oleh Roh Kudus tentang hal yang akan disampaikan buat kita. Tema khotbahnya juga diganti, tapi firmannya ditambah-tambahkan. Dan bahkan tadi pagi juga sudah dikonfirmasi lewat medsos. Saya nggak pernah lihat medsos seperti itu, tapi rupanya Tuhan mau bicara buat kita hari ini. Saya percaya bahwa hari ini ada tuntunan Tuhan buat kita semua, supaya kita semua nanti bisa bertemu di Yerusalem baru. Yang mengerti katakan, yes. Puji Tuhan. Tema khotbah kita hari ini adalah keluarga dan ibadah. Keluarga dan ibadah. Manusia itu diciptakan serupa segambar dengan Allah. Dan manusia merupakan ciptaan yang sangat-sangat dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena pada saat Tuhan menciptakan bumi dan isinya, Tuhan cukup berfirman. Tapi manusia, Tuhan berfirman untuk memberikan otoritas. Manusia tercipta bukan karena firman, tapi manusia diciptakan Allah sendiri oleh tangan Allah. Kita buka Kejadian 2 ayat 7 dan 8. Kejadian 2 ayat 7 dan 8. Demikianlah firman Tuhan. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ayat 8. Ayat selanjutnya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ada kata-kata dibentuk. Katakan, dibentuk. Manusia diciptakan dibentuk melalui karya tangan Allah yang penuh dengan kasih. Bukan firman. Tapi ada karya Allah. Dan karya Allah itu mengandung kasih. Kenapa? Setelah semuanya jadi, baru diciptakanlah manusia. Manusia itu diciptakan setelah semuanya ada. Semuanya sudah diberkati. Semuanya sudah disiapkan. Baru Allah sendiri membentuk dengan tangannya. Dari debu tanah diciptakan manusia. Dengan kasih. Dan dibentuk serupa segambar dengan dia. Manusia punya hak eksklusif sebagai ciptaan dari Tuhan. Itu luar biasa. Manusia itu berharga di hadapan Tuhan. Katakan, saya berharga di hadapan Tuhan. Ya, ini penting. Kita harus mengerti esensi penciptaan manusia dibanding ciptaan yang lain. Allah cukup berfirman, semuanya jadi. Tapi untuk manusia, ada sentuhan tangan Allah. Dibentuk. Ini penting. Dan setelah Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan yang namanya keluarga.
Ya. Jadi manusia tidak baik seorang diri. Makanya Allah menciptakan keluarga. Allah sudah menempatkan banyak binatang-binatang di sekeliling Adam pada saat itu. Tapi tidak ada yang bisa membuat Adam itu bahagia. Adam itu sempurna. Sempurna dalam ciptaan, tapi tidak dalam makhluk sosial yang Tuhan tentukan. Makanya di ayat 18 dikatakan, Kejadian 2 ayat 18. Coba ke ayat 18-nya. Katakan begini. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik. Berarti ada yang belum sempurna. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Akhirnya kita tahu kisah ini waktu kita masih di sekolah minggu. Adam dibuat tidur nyenyak, lalu diambil tulang rusuknya, lalu diciptakanlah yang namanya perempuan. Yang menamai perempuan itu siapa? Adam. Jadi kata perempuan itu yang beri nama Adam. Sampai hari ini namanya perempuan. Ya. Yang kasih nama-nama binatang cicak, kecoa gitu ya. Terus ikan lumba-lumba, burung merpati, itu yang kasih nama semua Adam. Termasuk perempuan. Tapi disinilah terbentuk yang namanya keluarga. Jadi keluarga ada, itu karena Allah. Inisiatif Allah, karya Allah. Karena Allah berfirman tidak baik seorang manusia sendiri saja. Keluarga yang masuk di keluarga gimana? Keluarga yang sekarang bersama kita. Anggota keluarga yang bersama kita sekarang. Itu keluarga. Ada keluarga inti, ada keluarga besar, ada keluarga Allah. Itu semua keluarga. Tapi tidak baik manusia itu seorang diri saja. Jadi kalau orang yang mau seorang diri yang sendirian, atau kita sebut nggak mau berkumpul, nggak mau berkomunitas, itu berbahaya. Kita harus berkomunitas. Karena tidak baik seorang manusia itu sendirian saja. Itu kata Tuhan. Nggak baik. Jadi bagusnya kita cari komunitas. Komunitas yang paling utama adalah keluarga. Keluarga inti. Anak kita itu keluarga. Pasangan kita itu keluarga. Seberapapun anggota keluarga yang ada bersama kita sekarang ini, itu adalah keluarga. Jangan cari kasih di luar. Kasih yang tulus itu ada dalam keluarga. Suka duka itu bersama keluarga. Sekarang saya mau tanya, kalian happy-happy di luar. Kalau kalian sakit, kalian cari siapa? Keluarga. Itu yang disebut keluarga. Kalau kalian mau bedakan antara kesukaan di luar dengan keluarga yang benar-benar keluarga, kalian coba pada saat kalian susah. Tes. Siapa yang temenin kita? Siapa yang mau bersama-sama kita di saat kita susah? Siapa yang nemenin kita pada saat kita sakit? Keluarga. Gak ada yang lain. Bahkan saya percaya di saat hari-hari terakhir kita, keluarga itu yang ada sama kita. Jadi keluarga ini penting. Dan keluarga ini diciptakan oleh Allah. Jadi ini benar-benar karyanya Allah. Keluarga ini. Bukan karya organisasi, bukan karya zaman, bukan karya dunia, tapi karya sang pemilik sorga, yaitu keluarga. Katakan keluarga. Itu nomor satu, keluarga. Setelah penciptaan selesai, dilanjutkan dengan karya penebusan. Firman-Nya menjadi manusia, yaitu Yesus. Penciptaan selesai, semua selesai, dilanjutkan dengan karya penebusan melalui firman-Nya yang menjadi manusia, Yesus. Oke? Lalu melalui pelayanan Yesus di dunia ini, Yesus juga berkarya. Karya apa? Coba kita buka Matius 16 ayat 18 dan 19, dua ayat. Matius 16 ayat 18 dan 19. Matius 16 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut
tidak akan menguasainya. Ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Katakan amin. Dalam karya Allah, Allah menciptakan keluarga. Dalam karya Yesus, Yesus mendirikan gereja. Tapi itu kan jemaat. Ini seru nih ngebahas. Ini kan jemaat, bukan gereja. Gereja itu kan gedung. Ada perdebatan di luar sana gitu ya. Gak usah ke gereja. Toh kita juga berdoa sebelum bekerja. Toh kita banyak melimpah dengan ucapan syukur. Kadang orang gereja munafik kok. Menutupi kemunafikan mereka dengan topeng-topeng gereja gitu ya. Kalau bagi saya nggak ada urusan. Tujuan saya ke gereja itu adalah berjemaat dan mempersembahkan diri saya kepada Tuhan. Saya nggak ada urusan dengan orang-orang yang munafik, dengan orang-orang yang bertopeng. Saya bukan hakim. Dan kita semua bukan hakim. Jadi tidak pantas kita menghakimi orang. Tujuan kita datang ke sini karena ini adalah karyanya Tuhan Yesus. Tapi kan ini gedung. Tuhan kan bilangnya jemaat, gitu ya. Perdebatan di luar sana ramai. Sekarang banyak penyesatan. Nanti hati-hati aja, saya jelasin sekarang. Penyesatan banyak sekarang. Banyak dan akan terjadi, pasti terjadi. Banyak domba-domba tersesat, banyak domba-domba terhilang. Tapi saya percaya di sini adalah domba-domba yang setia dan pilihan Tuhan. Katakan amin. Saya jelaskan di sini. Siapa yang percaya Roh Kudus tertib? Saya percaya Roh Kudus tertib. Ya. Saya betul-betul yakin bahwa Roh Kudus tertib, Tuhan itu baik, Tuhan itu maha. Berarti maha benar, maha baik, maha kudus. Dan kalau ngomong tertib, maha tertib. Tuhan tidak pernah menggagalkan perkataan Dia. Tuhan selalu menjalankan apa yang difirmankan. Karena firman-Nya ya dan amin. Kita buka Roma 13. Ini jarang saya bahas, dulu saya sering bahas. Dulu sekali waktu pengajaran. Roma 13 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat 2. Ayat selanjutnya. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Apa yang saya mau katakan di sini? Pada zaman Yesus, pada saat zaman Yesus ada di dunia ini, setiap hari Sabat Yesus ada di mana? Ayo, biar ketahuan nih baca Alkitab atau nggak baca Alkitab. Setiap hari Sabat Yesus ada di mana? Ada di Bait Suci Allah, sinagoge. Pada saat itu sinagoge. Dia memberitakan firman, dia menyembuhkan orang sakit, dia mengajar. Pada saat dia mendirikan jemaatnya, yang sekarang berkembang seiring zaman namanya menjadi gereja. Lalu terkesan gedung, gitu ya. Padahal sebenarnya esensinya adalah jemaatnya. Jemaat yang berkumpul di satu tempat. Tempat itu harus legal. Karena kalau nggak legal, kalau ilegal, kita melawan pemerintah. Sedangkan menurut Alkitab, kita harus tunduk kepada pemerintah. Karena pemerintah ditetapkan oleh Allah. Allah menciptakan jemaat, Yesus mendirikan jemaat, Yesus yang adalah Allah, Yesus yang adalah firman Allah yang adalah Allah, berarti Allah menciptakan keluarga dan juga jemaat. Jemaat itu harus dilegalkan secara hukum. Sehingga ada damai sejahtera, tidak bertentangan dengan Alkitab, berjalan dalam kebenaran, penuh dengan damai sejahtera, karena ada izin gereja. Gereja adalah tempat wadah untuk jemaatnya. Gitu. Ya, ini yang penting. Ini yang penting. Terkadang orang lupa ke gereja. Karena dia pikir apa? Pak, saya kan doa di rumah. Saya
Saya kan tetap mengucap syukur seperti yang Alkitab ajarkan. Tapi saya mau tanya, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana kamu bisa mendengarkan firman kalau kamu cuma berdoa dan hatinya bersyukur? Bagaimana kita bisa saling mengisi, saling memberkati, saling mendoakan, saling menguatkan kalau kamu sendirian? Bagaimana kamu bisa bertumbuh tanpa ada yang menopang? Bagaimana pohon itu bisa bertumbuh tanpa ada yang menyiram dan memberi pupuk? Bukankah yang menyiram dan memberi pupuk itu adalah orang lain? Bukankah itu dalam satu komunitas yang namanya jemaat, kata Tuhan Yesus, di mana di dalam jemaatku Allah mau tidak menguasai? Bukankah kita mau kehidupan? Bukankah kita ingin sekali masuk sorga bersama-sama Yesus untuk bertemu di Yerusalem baru selama-lama? Tapi kita keluar dari jemaatku yang kata Tuhan Yesus dia cipta. Keluarga adalah ciptaan Allah. Jemaat yang disebut eklesia, atau sekarang mempunyai tempat wadah gereja yang legal, itu juga Tuhan yang mau. Kenapa saya bahas keluarga dan gereja? Kenapa Roh Kudus bahas ini? Sekarang kita pindah topik. Pegang dulu ya, keluarga dan gereja atau ibadah atau jemaat. Ya, pegang dulu di situ. Di sini ada yang kenal namanya Lucifer. Kenal ya? Teman baik ada nggak teman baik? Sahabat-sahabat, pendukung, persekutuan bersama Lucifer ada nggak di sini? Saya percaya nggak ada di sini. Semua di sini ada bersekutu dengan Yesus Kristus. Tapi kita kenal kan? Sama seperti iblis. Iblis kenal Yesus gak? Waktu Legion, Yesus datang, "Hai anak Allah, ada apa urusanmu denganku?" Dia tahu Yesus anak Allah. Gitu. Iblis kenal. Seperti kita kenal iblis. Iblis juga kenal Tuhan. Mungkin sudah pernah tukar-tukaran kartu nama, saya juga nggak tahu. Tapi pasti kenal. Cuma iblis tidak bisa melawan Sang Pencipta. Nggak bisa. Kenapa? Dia ciptaan. Ya, dia ciptaan. Ciptaan nggak bisa melawan Sang Pencipta. Iblis tidak bisa melawan Allah. Iblis tidak bisa menang atas Allah. Nggak bisa. Tapi iblis bisa menyakiti hati Allah. Lewat apa? Lewat kehancuran keluarga. Iblis bisa menyakiti hati Allah. Lewat apa? Membawa anak-anaknya tidak ibadah. Dia tidak bisa menyakiti Allah. Dia nggak punya kemampuan untuk itu. Tapi dia tahu hati Allah ada di ciptaannya, yaitu manusia yang begitu berharga di hadapannya. Orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang disayang Tuhan, orang-orang yang sudah dipersiapkan, sudah dicatat dalam kitab kehidupannya untuk diberikan tempat yang layak di sorga. Bahkan bukan layak, tapi sempurna. Iblis tidak bisa melawan Allah. Dia hanya bisa menyakiti hati Allah, membuat Allah tersedih, membuat Tuhan bersedih. Dengan apa? Mengharapkan anak-anaknya nggak usah ibadah. Keributan di luar sana, nggak usah ke gereja. Nggak usah urusin keluarga, biarin aja. Saya happy, keluarga bodo amat. Ketika keluarga berantakan, ketika jemaat berantakan, iblis tertawa. Kenapa? Hati Allah bersedih. Ini yang saya bilang, hati-hati. Secara nggak sadar kita nggak sadar itu. Padahal dua-duanya itu adalah karya Allah untuk kita. Dia ciptakan keluarga karena tidak baik manusia sendirian. Makanya kita dikasih anak. Ya bersyukur puji Tuhan kita ada anak. Terus dikasih lagi jemaat. Wadahnya namanya gereja. Tempatnya. Kenapa harus ada butuh tempat? Kita butuh tempat yang legal. Kan nggak mungkin kita teriak-teriak di pinggir jalan nyanyi-nyanyi di situ. Apa nggak itu ganggu keamanan? Bukankah itu malah mempermalukan Tuhan? Kan begitu. Firman-Nya berkata bahwa kita harus tunduk pada pemerintah. Ya kita harus ikuti firman-Nya, kita harus nyatakan firman-Nya, kita harus jadi saksi atas firman-Nya. Agar firman yang hidup itu terlihat daripada tingkah laku kita di luar. Gitu. Gak
Gak mungkin kita cari yang ilegal-ilegal. Carilah yang legal. Tuhan sudah berikan gereja dengan legalitas. Lah terus kurang apa? Tuhan kasih legalitas, Tuhan kasih AC, Tuhan kasih lampu yang terang, ya kan? Tuhan kasih sound system yang bagus, penyanyi-penyanyi suku Lewi yang terpilih, sehingga pada saat ujian penyembahan dinaikkan kita mengalami pertemuan dengan Tuhan. Lah terus kurang apa? Kan gitu. Ini siasatnya si musuh. Supaya apa? Supaya hati Allah bersedih, hati Tuhan bersedih. Warga pada hancur, orang nggak pada ibadah, kan gitu. Itu maunya iblis, maunya musuh. Nah tadi kan kita bilang kita kenal sama musuh, tapi kita kan nggak bersekutu dengan musuh, betul nggak? Makanya jangan iakan hal-hal yang begitu. Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Demikianlah firman Tuhan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, sebab seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau kita sendirian gak ada yang nasihatin kita. Kalau kita bersama orang-orang yang gak bagus, nasihatnya pasti juga gak bagus. Ingat kasus anaknya Salomo sehingga akhirnya kerajaan Israel terpecah dua. Rehabeam. Dengerin nasihat siapa? Dia nggak dengerin nasihat orang tua, dia dengerin nasihat anak-anak muda. Akhirnya kerajaan Israel terpecah, kerajaan utara, kerajaan selatan. Ini penting. Nasihat yang kita dapatkan harus dapat dari nasihat dalam komunitas kebenaran. Kalau orang-orang itu tidak dalam komunitas kebenaran, jangan dengerin nasihatnya. Itu adalah jebakan simbolis. Apa yang terjadi? Kita secara tidak sadar pelan, tapi pasti kita akan terseret masuk bersama-sama dengan mereka. Sedangkan Tuhan bilang, hari Tuhan sudah semakin dekat. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Avodah dalam bahasa Ibrani. Menurut KBBI, Kamus Besar Indonesia, dia bilang begini, ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Bakti, bukti. Roma 12 ayat 1. Jangan-jangan KBBI belajar dari Alkitab. Roma 12 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Avodah, ibadah, itu berbicara tentang penyembahan, pelayanan, dan pekerjaan. 3. Ini ada pembelajarannya. Ada kelasnya khusus. Kita mempersembahkan tubuh kita di hadapan Tuhan. Yang pertama, penyembahan. Bersekutu dengan jemaatnya. Jemaatnya adalah tubuhnya, dia sudah nyatakan. Jemaat adalah tubuh, dia adalah kepala daripada tubuh itu. Ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai bukti, sebagai bakti, sebagai persembahan yang hidup. Karena nggak mungkin kuburan ada gereja, di kuburan terus tiba-tiba dia punya tanah, keluar tangan-tangan kayak film gitu, nyembah. Nggak ada. Kayak film-film di zombie, nggak ada. Penyembahan itu adanya untuk orang-orang hidup. Orang-orang di gereja. Gereja itu wadah ya. Jadi jangan berpikir, oh berarti kita nggak perlu ke gereja. Karena kan Tuhan bilang jemaat. Nah, tadi saya sudah jelaskan. Jadi jangan sefikir dengan orang-orang di luar sana yang melegalkan yang tidak benar. Itu pembenaran diri itu. Itu pembenaran diri. Jangan, kita ikutin kebenaran firman. Katakan amin. Ya, jadi kita harus mengerti. Lalu setelah itu apa? Pelayanan. Kalau sudah dewasa, orang-orang yang dewasa rohani itu boleh melayani. Kalau masih anak-anak jangan. Kenapa? Masih perlu dilayani. Coba perhatikan misalkan WL-nya novena di sini. Saya rasa bubar semua.
Karena masih perlu dibimbing, masih perlu dibentuk, masih perlu didewasakan. Habis melayani apa? Pekerjaan. Tadi kan, mempersembahkan, melayani, langsung bekerja. Jangan hanya beribadah hanya di wadah jemaat, tapi di luar jemaat, di luar gereja, tetap jadi saksi, melakukan firman. Karena ketahuan loh, ketika kita menghidupi firman, orang akan belajar firman dari kisah hidup kita. Tidak perlu buka Alkitab dulu. Tapi ketika dia bisa melihat kisah hidup kita, sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita, secara tidak sadar dan tidak langsung dia belajar firman yang hidup dalam diri kita. Itu ibadah. Itu ibadah. Dan jangan lupa, ibadah itu melibatkan keluarga. Jadi ini saling keterkaitan antara keluarga dengan ibadah. Manusia tidak baik seorang diri saja, makanya diciptakan keluarga. Tapi setelah keluarga ini dikuduskan, apa yang terjadi? Ada keluarga besar, yaitu ibadah. Jemaat. Bertentangan? Tidak. Satu keluarga inti, satu keluarga Allah. Sama-sama keluarga. Ini pesan Tuhan. Ya, penting. Pak, saya tinggal anak saja, Pak. Nggak ada masalah. Itu penting loh. Jangan main-main tentang ibadah dan keluarga. Saya bukakan satu firman. Saya percaya ini akan memberkati kita semua. Ini tiba-tiba tambahan. Ini nggak ada di khotbah. Sebentar saya cari ayatnya. Satu Korintus 7 ayat 14. Ini untuk yang keluarga. Jadi bisa mengetahui apa yang Tuhan mau dalam keluarga sehingga bisa dibawa kepada jemaat. Ya. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Yang menguduskan anak itu adalah orang tua. Terlepas daripada hanya satu pihak yang kudus. Yang mengerti katakan yes. Perhatikan kata-kata di sini. Suami yang tidak beriman dikuduskan oleh istrinya. Siapa yang ngudusin suami? Istri. Sekarang perhatikan lagi yang kedua. Istri yang tidak beriman dikuduskan oleh suaminya. Siapa yang menguduskan istrinya? Berarti dari dua pihak keluarga ini siapa yang menguduskan? Satu pihak. Jadi jangan pernah berputus asa. Karena walaupun kita cuma satu pihak, tapi ketika kita kudus di hadapan Tuhan, kita bisa menguduskan pasangan kita dan kita bisa menguduskan anak-anak kita. Yang mengerti katakan yes. Ini penting nih, ini penting. Sehingga keluarga yang diciptakan Allah menjadi keluarga yang kudus. Amin. Siapapun yang ada sampai sekarang saat ini yang bersama kita, itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kita harus kuduskan anak-anak kita. Setelah itu, bawa keluarga kita yang masih ada sama kita ke dalam jemaatku yang kata Tuhan Yesus itu. Yang diciptakan oleh Tuhan Yesus. Oleh Tuhan Yesus. Didirikan di atas batu karang. Alam maut. Ingat ya. Kalau Tuhan Yesus yang bicara itu ya dan amin. Katakan amin. Kalau Tuhan Yesus bilang kalau kamu jadi jemaatku, alam maut tidak menguasainya, berarti itu ya dan amin. Jemaatku. Pak, saya kan ngumpul sama-sama orang Kristen. Iya. Saya mau tanya, itu berjemaat nggak? Banyak orang Kristen di luar sana yang nggak pernah ke gereja loh. Berjemaat nggak? Banyak orang Kristen yang di sana yang suam-suam kuku, tidur rohani, mati rohani. Banyak kok. Gitu. Salibnya besar-besar. Ke gereja setahun sekali, Natal. Banyak. Ini jemaatku, ku-nya huruf besar tadi. Kita kan udah belajar. Ku.
Berarti jemaat yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itu loh. Kalau kita ada terserap dalam jemaatku, bersama keluargaku, gitu ya, percayalah, Allah maut tidak menguasainya. Matius 16:18 itu kuncinya, kata kuncinya. Matius 16:18. Coba. Ini penting nih. Jangan sampai musuh itu bersiasat kita ikutin, jangan. Jangan. Ya, itu ngeri. Pada mulanya memang iblis ingin membunuh, selalu ingin membunuh. 1 Yohanes 8 itu ada di situ. Matius 16 ayat 18. Itu kata kunci. Ya. Perhatikan di situ. Aku akan mendirikan. Siapa yang mendirikan gereja? Aku. Siapa aku? Yesus. Tidak baik manusia sendiri saja. Siapa yang berkata? Allah. Allah firman-Nya menjadi Yesus, firman Allah adalah Allah, Allah adalah Yesus, Bapa adalah Yesus. Dia mendirikan keluarga, dia mendirikan gereja. Dan dia berkata Allah maut tidak menguasainya. Dan lebih lagi ketika kita bersekutu dalam jemaatnya, apa yang terjadi? Ayat 19, pengurapan Jehovah Jireh. Ayat 19, ayat next. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Berarti ada kuasa gak? Ada kuasa. Ada urapan Jehovah Jireh gak? Tuhan melihat, Tuhan menyediakan. Ini DNA gereja kita. Dulu ingat di sini ada satu poster Tuhan Yesus tangannya berlubang. Ayatnya apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menerima kuasa. Katakan kuasa. Di gereja ini sudah banyak mujizat terjadi. Ya, di sini udah lama-lama nih. Banyak mujizat terjadi. Gerejanya memang imut-imut, gak ada masalah. Tapi Tuhannya luar biasa. Ya, ini penting. Ini saya ingatkan kembali karena Roh Kudus mengingatkan kepada kita. Jangan sampai terjebak dengan siasat musuh. Musuh mau kita binasa. Musuh mau kita gak diberkati. Musuh mau kita jatuh, tergeletak selama-lamanya gak bangun-bangun lagi. Jangan diikutin. Kita ini pada dewasa. Bilang kiri kanan, kamu dewasa rohani. Ya, bisa milih ya. Bisa tetapkan ya apa yang terbaik buat kita, apa yang terbaik buat Tuhan, apa yang terbaik buat keluarga, apa yang terbaik buat jemaat. Ini nasihat yang disampaikan Roh Kudus hari ini, dan saya percaya keluarga dan ibadah, keluarga dan gereja itu adalah topik hari ini. Dan saya percaya kalau Tuhan sampaikan hari ini melalui Roh Kudusnya, itu karena Tuhan mengasihi kita. Ya, Tuhan sayang sama kita. Tuhan mau rencana-rencana jahat yang ditaburkan si musuh dalam hidup kita, itu digagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kita berjalan dengan Dia, alam maut tidak menguasainya, dan kunci kerajaan sorga ada di tangan kita. Amin. Apa yang kita ikat di sorga, terikat di dunia. Apa yang terlepas di sorga, terlepas di dunia. Itu penting. Karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pemusik saya undang maju ke depan. Jadikan firman Tuhan hari ini sebagai gaya hidup. Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Kenapa? Kalau gaya hidup, kalau sampai kita nggak melakukan, itu ada yang kurang. Saya biasa lewat Kezia sini kalau pulang. Ya. Sudah terbiasa potong jalan. Kenapa? Saya lebih suka masuk ke komplek daripada jalan besar. Jadi kalau saya misalkan dari BCS itu, ya dari BCS atau dari Penuin biasanya, saya lebih suka kalau naik motor sama istri saya itu, saya lewat komplek Permata Baloi. Saya nggak suka lewat jalan raya. Saya sukanya tenang. Saya sukanya tenang. Karena dalam ketenangan itu, saya nggak suka gitu keramaian, saya nggak gitu suka hiruk pikuk. Karena saya bisa dengar-dengaran sama Tuhan.
Jadi saya terbiasa lewat sana. Kemarin saya lewat pulang dari gereja. Novi, saya, istri saya bertiga paling telat lah. Karena kami lagi ngerjain AC sama pasang lampu. Pasang jam tapi jamnya belum nyala karena listriknya belum ada. Saya lihat di sana ada perbaikan jalan. Lalu istri saya bilang, ingat ya Pi, jangan lewat sini besok. Karena dia tahu gaya saya tuh pasti lewat situ, terbiasa dengan. Iya Mam, jangan lewat situ. Singkat cerita saya jemput Cek Aliang, habis jemput Cek Aliang, terbiasa saya lewat belakang. Wah banyak mobil macet, waduh susah payah. Padahal kita sudah sama-sama bersepakat kemarin gak lewat situ. Tapi karena terbiasa lewat situ, gaya hidupnya lewat situ, jadi terbiasa lewat situ. Setelah keluar dari Kezia, bukan hanya macet di Kezia, ternyata saya terkejut melihat sebelah kanan saya macet panjang sampai ke arah UIB. Saya bilang, waduh Tuhan, apalagi ini sudah di putaran di sini di blok batu, mau putar di situ nggak bisa karena ada bulldozer besar. Lalu saya ambil keputusan, udah kita muter balik deh. Jadi kami muter balik lagi, naik ke atas lagi, muter sampai ke BCS baru balik sini, baru muter ke sini. Apa yang mau saya sampaikan begini? Orang yang terbiasa gaya hidupnya mengikuti kehendak Tuhan, pada saat dia mendapat ajakan dari si musuh atau jebakan Batman dari si Bolis, dia tidak akan kena. Dia bisa membedakan mana yang baik dan benar. Dia bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Ingat, firman Tuhan bilang persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Tapi kita percaya satu hal, Tuhan Yesus baik. Saya sebagai Bapak rohani, saya mengasihi saudara-saudara sekalian. Lebih lagi Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus gak mau kita terpisah daripada kasih-Nya. Karena kasih Tuhan itu begitu besar. Kasih Tuhan tidak berkesudahan. Kasih Tuhan itu setia. Kasih Tuhan selalu ada di saat kita terpuruk, di saat kita lemah, di saat kita di lembah. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Orang-orang hanya ada di sekitar kita pada saat kita senang, pada saat kita happy, pada saat kita hebat. Tapi pada saat kita berduka, pada saat kita susah, pada saat kita perlu pertolongan, hanya Tuhan pribadi yang setia. Ini penting. Jangan sampai pikiran kita itu dirusak oleh ilah-ilah zaman. Jangan sampai pikiran kita dikacaukan oleh kenikmatan dunia. Kenikmatan sesungguhnya bukan di dunia, karena dunia akan habis. Semua akan dirubah, diperbaharui. Kenikmatan sesungguhnya, kehidupan sesungguhnya adalah di sorga. Ingat, hidup itu sementara. Investasikan hidup kita sebaik-baiknya selama kita ada di dunia, untuk kemuliaan di sorga. Kita nyanyikan satu lagu, sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Amin. Di setiap musim kehidupan, Benar Tuhan. waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sarangku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita nyanyikan lagu ini lebih sungguh-sungguh lagi, bahwa Yesus adalah Tuhan yang setia. Dalam
segala keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya Sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau Sekali Yesus, sekali Yesus selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Katakan sekali Yesus. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Ini deklarasi kami Tuhan. Pengharapan dalam Engkau adalah sebuah kepastian Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang menjadikan kami sekarang sebagaimana kami ada Tuhan. Semua karena Yesus kami. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kami adalah
orang-orang pilihan Tuhan. Di hadapan-Mu kami berjanji Tuhan, untuk meresponi apa yang Kau bentuk buat kami. Kau persiapkan keluarga buat kami. Kami akan meresponinya dengan baik dan benar. Ajarkan kami sebagai orang tua untuk membawa anggota keluarga kami, keluarga inti kami yang sekarang masih ada bersama-sama kami, untuk masuk dalam jemaat-Mu Tuhan. Karena kami tahu bahwa ketika keluarga dibentuk, Engkau berkata-kata melalui firman-Mu yang hidup, yaitu manusia Yesus, yang mendirikan jemaat di atas batu karang, sehingga keluarga kami di dalam jemaat-Mu tidak dikuasai oleh alam maut, tapi kami memperoleh kehidupan, mempunyai kunci kerajaan sorga, untuk keluar sebagai pemenang di dunia ini, memperluas kerajaan Allah di dunia ini, menjadi saksi-Mu yang hidup, menjadi murid yang memuridkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, Roh Kudus sedang berbicara pada kami tentang kehidupan melalui jemaat-Mu, melalui keluarga inti kami. Bapak berkati, sehingga pulang dari tempat ini kami punya perubahan dalam kebenaran, pembaharuan dalam kebenaran, sehingga keluarga kami kudus di hadapan. Lebih lagi Tuhan, kami masuk dalam jemaat-Mu yang kudus, dan kami nantinya akan bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami hikmat dari atas. Cara pikir kami, cara kami melihat adalah selaras dengan sorga. Jangan biarkan kami terjebak Tuhan dengan ilah-ilah zaman, dengan penyesatan yang sedang terjadi. Tapi jadikan kami garam dan terang Tuhan. Jadikan kami cahaya Kristus yang bersinar, sehingga mereka boleh melihat firman Tuhan yang hidup, cahaya Kristus yang hidup dalam kehidupan kami. Karena itulah ibadah yang sejati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya pengurapan dari sorga, pembaharuan dari sorga, minyak dan anggur yang baru dari sorga sudah mengalir kepada kami semua pribadi lepas pribadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat firman-Mu. Berkati firman-Mu agar menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapa yang baik. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan selebar-lebar. Kasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesehatan, berkat kelimpahan dalam segala kebaikan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat Abraham, Ishak, dan Israel, serta kasih karunia yang berlimpah-limpah, serta shalom dari Allah Bapa kita di surga, melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri akan menjemput kita semua di awan-awan yang permai sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Shalom. Shalom.